Oke, dinding sel. Nah, kalau ada dindingnya, apa fungsi dinding yang ada di sekitar kalian itu? Apa fungsinya dinding di sekitar kalian itu? Kepanasan nggak kalau ada dindingnya? Pelindung. Ya, bagus, pelindung. Terus apa lagi? Pembatas. Ya, pembatas. Kepanasan nggak? Kehujanan nggak? Nggak kan? Jadi dia sebagai pelindung. Sama seperti dinding sel. Jadi dia sebagai pembatas ruang, pelindung ruang, kemudian sebagai apa lagi ya? Satpam mungkin ya, sebagai penseleksi segala sesuatu yang masuk dan keluar gitu ya. Penseleksi. Nah, proses seleksinya ini fungsinya memberikan tanaman bentuk. Nah, dia memberikan bentuk. Coba ada nggak di tempat kalian yang dari dinding sel itu apa ya? Kursi kali, kursi, meja yang dari kayu ada nggak? Ada ya? Ada telenan di dapur atau apa ya? Pintu yang dari ini ada ya? Nah, coba diketuk-ketuk. Keras nggak? Ya, keras kan? Oke, good gitu ya. Oke, dinding sel adalah memberikan bentuk yang sebenarnya dan memiliki tekstur. Jadi dia punya bentuk yang keras seperti itu, yang sudah kalian ketuk-ketuk itu tadi, atau pintu lemari ya, lemari kayu gitu ada ya. Dia membuat apa namanya sesuatunya menjadi kokoh gitu ya. Jadi ada bentuknya. Gitu. Nah, ternyata dinding sel yang kalian ketuk-ketuk itu adalah pembentukannya seperti ini strukturnya. Jadi ada lamela tengah. Lamela tengah ini adalah bagian paling luar dari sel sebelum dinding sel, gitu ya. Yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lain. Itu namanya lamela tengah. Kemudian ada dinding primer. Jadi dinding sel ini pertumbuhannya ke dalam, bukan keluar ya. Jadi semakin tua pohon atau semakin tua dinding sel, itu pertumbuhannya ke dalam, sehingga selnya semakin kecil. Gitu. Kemudian ada dinding primer. Dinding primer itu ya, merupakan perkembangan dari lamela tengah yang mengalami perubahan secara primer. Gitu. Kemudian ada dinding sel sekunder. Ini dari dinding sel sekunder dia mengalami perkembangan sekunder hingga menjadi dinding sel sekunder. Tuh. Nah, apa bedanya dinding sel sekunder dan dinding sel primer gitu ya? Coba pernah yang perempuan-perempuan, yang laki juga boleh sih, pernah masak sayur bayam enggak? Ya, batangnya bisa dilekuk enggak? Saya, kalau dilekuk dia patah tidak? Ada yang patah, ada yang enggak, jangan sampai patah coba. Bisa kan? Jangan, kalau enggak sampai patah. Punya fleksibilitas. Jadi kalau dilekukkan, mana ya? Saya cobakan pakai kabel charger aja ya. Nah, ini misalnya ini tangkai bayam ya. Kemudian dilekukkan begini, patah nggak? Kecuali kita memang memotongnya untuk sayur bayam gitu ya. Tapi kalau hanya dilekukkan begini bisa nggak? Saya tidak patah ya. Terus kemudian tangkai daun yang keras misalnya apa ya, ranting pohon gitu, bisa nggak se-fleksibel ini tanpa harus patah? Nggak bisa. Oke, itulah bedanya sel dinding primer dan sel dinding sekunder. Tuh ya. Kalau sel dinding primer itu tadi yang kayak bayam, tumbuh-tumbuhan herba, terus apalagi kangkung gitu ya, dia punya fleksibilitas yang tinggi. Sehingga ketika dibengkokkan dia masih kembali seperti semula. Tapi kalau sekunder fleksibilitasnya itu sudah rendah. Jadi sudah nggak punya elastisitas. Gitu. Kemudian dinding sel primer itu ketebalannya dinamis. Jadi dia masih bisa berkembang lagi gitu. Bisa membesar gitu ya. Bisa membesar gitu, bisa ke arah kemana saja gitu ya. Tapi dinding sel sekunder itu statis. Bentar, saya tak pindah dulu ke atas karena menutupi. Kemudian susunan mikrofibril. Ini secara acak
mikrofibril itu serat-serat ya, serat-serat yang ada di tumbuhan. Itu tersusun secara acak. Tapi kalau dinding sel sekunder karena dia sudah padat, kemudian keras, maka sel struktur mikrofibrilnya itu sejajar dan rapat. Gitu. Kemudian kadar selulosa, gitu ya. Selulosa itu apa? Selulosa nanti akan saya jelaskan. Nah, selulosanya rendah di sini. Tapi yang sudah keras, yang kalian ketuk-ketuk tadi, itu sudah selulosanya tinggi. Yang dinding sel primer ini selulosanya rendah, yang ini dinding sel sekunder selulosanya tinggi. Kemudian hemiselulosa. Ternyata selain selulosa ada hemiselulosa. Sel primer jauh lebih banyak kandungannya, hemiselulosanya. Sel sekunder lebih sedikit. Kemudian kadar lipidnya yang sel primer lebih banyak, ya, sehingga lebih lentur. Kemudian kadar proteinnya sel primer lebih banyak juga. Nah, ini adalah celah di mana caranya satu sel dengan sel lain itu berkomunikasi. Ini ada lamela ya, yang garis ini lamela tengah, kemudian yang hijau muda ini adalah dinding sel, kemudian yang kuning ini adalah membran. Jadi dia punya jendela atau bisa cara berkomunikasi dengan sel sebelahnya. Namanya plasmodesmata. Nah, ini adalah susunan sebenarnya dari dinding sel. Jadi ini adalah lamela tengah yang paling luar. Jadi ini sel lain, ini sel yang lain, terpisah oleh lamela tengah. Ya, atau lamela tengahnya di sebelah sini. Kemudian sebelah dalamnya ada dinding sel primer. Ini yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan herba. Kalau tidak herba berarti sel sekundernya ini nggak ada. Kalau yang tumbuhan herba berarti hanya punya sel primer saja, dinding sel primer saja. Tapi yang sudah keras kayak kayu, sudah bentuk pohon gitu ya, dia punya perkembangan sel sekunder. Nah, perkembangannya bertahap, ada S1, S2 dan S3. Gitu. Jadi pertama dari primer dulu, kemudian dia berkembang jadi dinding sel sekunder kalau sudah mengalami penuaan, kemudian dari S1 kalau sudah menua lagi jadi S2, kemudian jadi S3. Ya kayak sekolah aja, S1, S2, S3. Nah, ini adalah selulosa, mikrofibril selulosa. Kuning-kuning ini apa? Glukosa. Ini ada tulisannya. Glukosa. Berarti kenapa rayap itu suka makan kayu? Karena dinding selnya tersusun dari glukosa. Nah, makanya untuk membuat kayu itu agar tahan terhadap rayap, kan biasanya direndam gitu ya, direndam, apalagi dipanaskan, dikeringkan, dipanaskan, dikeringkan ya. Sehingga susunan ini tuh semakin rapat gitu ya. Kalau sudah rapat, maka dia tidak akan bisa pecah gitu. Kemudian dibungkus oleh hemiselulosa yang biru-biru, kemudian dianyam lagi dengan lignin. Nanti juga ada pektin gitu ya, lignin dan pektin. Nah, itu adalah yang membuat strukturnya menjadi keras. Gitu. Kemudian, nah ini selulosa, jadi bentuknya bulat-bulat begini, mikrofibril, kalau diambil satu ini jadi begini. Nah, ini kalau diurai itu ada beberapa serat misel ini. Sel dewasa, ikatan mikrofibril, di dalamnya terdapat mikrofibril yang molekul selulosa yang terdiri dari molekul selulosa. Sel. Nah, ini komponen dinding sel. Ini primer wall-nya yang jauh lebih besar, lebih lebar. Ini untuk tumbuhan yang herbaceous atau yang tumbuhan kayak bayam, kayak kangkung, yang sawi, yang lentur-lentur gitu ya, herbaceous. Sawi kayak gitu. Tumbuhan-tumbuhan itu. Ini dinding sel, jadi seperti ini, ada pektin yang ungu-ungu, ada glikan gitu ya, ada mikrofibril, yang ini mikrofibril ini ya selulosa itu. Kemudian baru membran sel yang fosfolipid bilayer itu.
Kemudian, nah ini dinding sel pada bakteri. Sebenarnya yang punya dinding sel itu nggak hanya tumbuhan saja, ada bakteri, ada alga, ada protista, ada apa lagi? Yaitu, cuman itu saja. Alga, bakteri, sampai tumbuhan. Nah, bakteri itu bisa dibedakan berdasarkan jenis dinding selnya. Ada gram positif, ada gram negatif. Yang susunannya seperti ini. Kalau gram positif, ya gram positif itu, sorry guys, nutupi, pindah sih. Gram positif itu peptidoglikan, ini peptida ya, berarti protein itu lebih tebal daripada ini membran selnya. Gitu. Jadi dinding sel pada bakteri itu berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tadi tersusun atas selulosa, kalau ini tersusun atas protein, yaitu berupa peptidoglikan. Tuh, susunannya begitu. Peptidoglikannya tebal, kemudian membran sel. Kalau bakteri gram negatif itu ya terdiri dari dua membran. Jadi ini membran luarnya, lipopolisakarida, ini fosfolipid bilayer, kemudian ini peptidoglikan, dia punya tetap peptidoglikan tapi tipis, itu, dan di antara dua membran. Jadi ada membran luar, membran dalam, membran luar, membran dalam, di tengahnya ada peptidoglikan. Lah kenapa Bu kok berbeda seperti ini? Ini berkaitan dengan sifat patogenitas. Gitu. Saya pernah tanya ke Prof. Ulfa yang ahli bakteri gitu. Kenapa sih Bu kok gram positif itu lebih tebal gitu? Yaitu Mbak karena berkaitan, kalau manggil saya Mbak ya, berkaitan dengan sifat patogenitas. Jadi semakin patogen maka peptidoglikannya itu semakin tebal gitu. Kenapa? Karena dia tahan terhadap asam. Gitu. Bagian tubuh kita yang paling asam di mana? Di HCl, di lambung. Gitu ya, di lambung. Itu asam. Dan bakteri E. coli, jadi yang menginfeksi itu, bakteri E. coli yang buat kita diare, yang buat kita terinfeksi bakteri itu peptidoglikannya tebal, sehingga dia tahan terhadap asam. Gitu. Kalau kena asam, dia tetap bisa hidup, mempertahankan, memperbanyak diri, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa sampai diare, dan lain sebagainya. Ya, itu peptidoglikan. Nah, ini peptidoglikannya tebal, ini membran. Kemudian ada membran, peptidoglikan, terus membran lagi, ini yang gram negatif. Kemudian bagaimana dengan sel yang alga? Nah, ini alga. Alga ini berbeda dari tumbuhan dan bakteri, dia punya berlapis-lapis gitu ya. Apalagi alga yang monoseluler. Yang satu hidup satu sel aja. Dia ada slim coat atau slime ya. Slime itu kalau saya nggak pernah mainan slime sih, karena masa kecil saya itu mainannya itu ya ketepok pisang gitu ya, tanah liat gitu. Kalau anak sekarang udah nggak ada tanah liat ya, jadi mainannya slime gitu. Slime itu kan kenyal-kenyal gitu ya, kenyal-kenyal dan elastis gitu ya. Dia punya slime ini pada bakteri ya, alga. Kemudian setelah lapisan slime, dia punya kapsul. Kemudian ada mucoid sheet, ada outer membran, jadi dia punya membran luar. Kemudian ada peptidoglikan layer, dia tetap punya peptidoglikan ya. Kemudian ada inner membran, jadi ada outer membran, inner membran, peptidoglikan, mucoid sheet, kapsul, dan slim coat. Kenapa seperti ini? Lebih tebal lagi, lebih berlapis-lapis lagi. Karena lingkungan yang mendukung seperti ini. Jadi kalau alga itu kan adanya di mana? Di perairan ya. Di air, di tempat basah, di tanah, di nempel di dinding, kamar mandi, dan lain sebagainya yang selalu basah gitu ya. Dia nggak tahu ke lingkungannya itu membuat dia tercekam seperti apa gitu ya. Dia nggak tahu lingkungannya memberikan keadaan yang seperti apa, sehingga pelapisnya itu lebih banyak gitu. Ada mucoid sheet, kapsul, dan slim coat ini. Yang paling luar slim coat, sehingga nampak kalau lantainya banyak lumutnya itu biasanya licin-licin gitu. Karena dia
ada slim coat-nya ini dari bakteri yang nempel-nempel di lantai itu. Gitu. Itu perbedaan dari tumbuhan, bakteri, dan alga. Ini pada jamur, gitu ya. Berbeda lagi pada jamur. Nah, susunannya yaitu dari kitin. Jadi kenapa jamur itu kenyal-kenyal kalau dimakan itu mana ya? Strukturnya itu kenyal-kenyal keras, tapi bisa dikunyah gitu, bisa disobek gitu. Itu karena dia punya kitin lebih banyak. Hitam. Kemudian beta glukan. Kemudian yang paling atas yaitu glikoprotein. Protein, glukan, dan kitin. Baru dia memiliki membran selnya. Gitu. Dan ini tebal sekali sehingga kalau dimakan itu kayak kenyal-kenyal ya kayak jamur. Pernah kan makan jamur ya? Lihat-lihat gimana gitu ya. Nah, itu perbedaan dari tumbuhan, bakteri, alga, dan jamur. Itu perbedaan dinding selnya. Glikoprotein, beta glukan, dan yang paling banyak adalah kitin. Gitu. Jadi ini semuanya protein nih. Glikoprotein, beta glukan, dan kitin. Ini semuanya protein. Kitin bukan protein sih. Kitin ini ya kitin. Glikoprotein dan beta glukan ini jadi susunan membrannya itu lebih banyak glikoproteinnya, sehingga kenapa katanya itu jamur itu sumber protein yang tinggi itu karena memang dinding selnya protein, nanti membrannya ada protein integralnya dan lain sebagainya gitu. Belum lagi susunan dalamnya gitu. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan? Jadi memang singkat saja untuk dinding sel ini. Yang penting kalian paham perbedaan tumbuhan, bakteri, alga, dan jamur dinding selnya. Ada pertanyaan?